Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak saleh dan salehah? Bu Sinta harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat belajar dan raih prestasi dalam menempuh ilmu, dan jangan lupa patuh kepada perkataan orang tua serta tertib dalam beribadah. Sebelum kita memulai video pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya anak-anak, jangan lupa untuk menaati prokes 5M. Tetap sehat ya. Mari kita simak videonya. PPKN kelas 5, tema 1, subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai apa saja ya yang terkandung dalam sila Pancasila? Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layarmu. Gambar apa ini? Ya, benar. Gambarnya Pancasila, ada burung Garuda dan simbol sila-sila. Di bawahnya membawa pita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Pada sila yang pertama itu ada sila yang bergambar bintang dengan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya gambar sila rantai. Untuk sila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga adalah pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Lalu kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir adalah sila yang bergambar padi dan kapas, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan adapun pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, sekarang kita lanjutkan ya pembahasannya. Pancasila adalah dasar dari negara kita dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sendiri digali dari akar budaya bangsa Indonesia, bukan budaya bangsa asing. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu yang terdapat dalam kitab Sutta Soma karya Empu Tantular. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Adapun nilai-nilai Pancasila perlu sekali dikembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, memeluk satu agama dan menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma agama tanpa memandang rendah pemeluk agama lain. Taat menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Menerapkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama agar tercipta kerukunan hidup antar umat beragama. Kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Dan pada sila yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia
tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian, mengembangkan sikap saling tenggang rasa atau yang disebut dengan tepo seliro kalau kata orang Jawa, dan berbaur dengan orang lain. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Pada sila ketiga, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa bangga, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Kemudian menjaga kelestarian bumi Indonesia. Pada sila keempat, sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Pada sila yang kelima, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Apa yang sedang mereka lakukan? Coba perhatikan gambar yang ada di layarmu. Siti sedang membersihkan meja, teman-temannya sedang membersihkan kaca, jendela, ada yang membersihkan papan tulis, ada yang menyapu ataupun mengepel. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama. Disebut apa ya? Iya, benar. Kegiatan bersama-sama ini disebut dengan gotong royong. Ketika kelas terlihat kotor, maka siswa dengan semangat kebersamaan ingin menciptakan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan, maka mereka bekerja sama secara gotong royong untuk membersihkan kelasnya, sehingga hasilnya adalah kebaikan yang dibutuhkan untuk semuanya, seperti kenyamanan, keindahan, kebersihan yang diinginkan oleh semua warga kelas itu. Manfaat gotong royong bagi pembangunan, yaitu gotong royong merupakan salah satu budaya Indonesia ya. Secara umum, gotong royong diartikan sebagai sikap tolong-menolong dan kerjasama antara warga dalam berbagai aktivitas dalam masyarakat. Saat bergotong royong, anggota masyarakat akan bersatu dalam menjalankan kegiatan tanpa memandang perbedaan yang ada di antara mereka. Oleh karena itu, gotong royong seringkali disebut sebagai salah satu faktor pemersatu bangsa. Saat ini budaya gotong royong mulai memudar. Hal ini disebabkan oleh makin tinggi individualisme dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Padahal budaya gotong royong itu memiliki manfaat besar loh, sehingga diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan budaya gotong royong dalam masyarakat. Karena masyarakat yang suka bergotong royong akan merasa memiliki tujuan yang sama. Jika seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki tujuan yang sama, pembangunan bangsa akan berjalan dengan lancar. Nah, inilah anak-anak potret dari kebersamaan. Bersama-sama meskipun berbeda
dalam suku, budaya, bahasa, tetapi karena kita memiliki satu tujuan, rasa cinta akan bangsa ini, maka gotong royong akan menumbuhkan jiwa untuk menjadi lebih baik ke depannya, agar bangsa ini semakin maju dan menjadi lebih berkembang lagi. Seperti di masa pandemi ini, kita harus saling bahu-membahu, saling bergotong royong untuk membantu agar pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.